Kak Nikita Mirzani pernah ngomong dia rela mengorbankan dirinya jika untuk membongkar kebenaran. Gue tahu dia tuh pernah ngomong di acaranya Irfan Hakim sama Raffi Ahmad. Masalahnya itu cuma satu nih, kagak adil. Lo tahu, kagak adil, ya kan? Nikita Mirzani oke, bersalah karena dia mendapatkan uang 4 miliar. Tapi itu pelakunya masih bahagia aja. Perasaan kata gue lihat-lihat kayaknya hidupnya enjoy aja. Yang pertama nih ya, menurut gue Nikita Mirzani itu tidak membuat kejahatan yang besar gitu menurut gue. Dan di Indonesia juga banyak kok kejahatan-kejahatan yang besar, tapi hukumannya cuma setahun, cuma sebulan, bahkan ada yang jadi tahanan rumah, lo tahu. Nah, Nikita Mirzani gelo 6 tahun. Di mana letak keadilannya untuk seorang Nikita Mirzani, guys? Oke, begitu menurut gua. Di balik dia merelakan diri dan mengorbankan diri untuk kebenaran untuk masyarakat Indonesia, ya itu balik lagi ke diri dia sendiri gitu, guys. Tapi nggak adil, udah itu aja. Menurut gua nggak adil. Kalau misalnya dia mengorbankan diri dan dia di penjara, harusnya itu hukum di Indonesia tuh lebih ke pelakunya nih. Pelakunya harus lebih berat juga dong. Pelaku enjoy aja kata gua. Gedek banget gua ngeliat. Betul Ibu Dewan, Ibu Irma yang terhormat, betul. Makanya BPOM ini memang harus bergerak dan BPOM ini harus menindaklanjuti. Contohnya gini Bu, kalau misalkan seseorang yang menjual produk itu membawa sampel untuk diuji lab di BPOM, nah lalu lulus uji lab, kemudian dia mempasarkan atau menjual produk yang memang bukan dari uji lab tersebut. Contohnya, nanti kalau misalkan dia bisa bikin produk yang tidak sesuai dengan uji lab, lalu dia tempel stiker yang udah di-approve sama BPOM, nah itu kan bahaya juga Bu. Makanya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Udah gitu nih Nikita Mirzani, dia kan sudah membuka fakta, sudah membuka mata masyarakat juga bahwa produk-produk itu ada yang mengandung berbahaya, bahwa produk-produk ini yang dijual ini ada yang bermasalah. Terus dengan adanya Doktip juga membuka mata masyarakat. Ada yang di-approve sama Doktip, ada juga yang tidak. Yang tidaknya ini ya yang bermasalah menurut saya ya. Jadi masyarakat juga bisa menilai. Kalau dulu nih saya juga nih suka nih pakai produk-produk yang begitu. Ada krim siang, krim malam ya Ibu ya. Krim siang, krim malamnya itu kita kalau muka kita rusak, kita kagak tahu tuh ownernya yang mana. Ya, karena di situ ada juga tuh yang namanya krim dokter. Ada krim dokter, krim siang, krim malam. Tapi kita kagak tahu tuh ownernya yang mana. Kalau dengan adanya Doktip, kita bisa tahu Bu. Ya, ini produknya ini, ownernya ini, produknya ini, ownernya ini produknya ini bermasalah, ownernya ini, kita bisa tahu Bu. Justru dengan adanya Doktip sama Nikita Mirzani itu membantu untuk mempermudah BPOM untuk bekerja. Makanya BPOM jangan diem aja. Ya, jangan keenakan. Udah bukan rahasia lagi Bu, dari awal juga semua udah tahu. Ini malah yang ngebongkar kedok kejahatan malah dipui. Itu yang jadi herannya. Ya, udah jelas-jelas dari awal yang diperbincangkan, yang dipermasalahkan ini adalah produk skincare yang bermasalah. Ya, cuma gara-gara Nikita Mirzani menyetujui ada kesepakatan endorsement, dia yang dijebak. Itu Bu poinnya Bu, dari awal juga. Kalau misalkan dikategorikan pemerasan, mana mungkin seorang yang diperas aktif banget menghubungi pemeras, sampai mohon-mohon minta dipertemukan. Itu kan udah janggal Bu, udah janggal. Mami Obet uang 4M itu uang apa sih Mami Obet? Mami Obet kenapa sih Nikita Mirzani sampai kena tipu? Kenapa Mami Obet? Uang 4M ini sebenarnya uang apa? Itu kan banyak sekali kan yang menanyakan gue terkait uang 4M. Padahal gue tahu jawabannya. Ya simpel jawabannya. Lu mau tahu nggak? Betul Nikita Mirzani sudah kena tipu terkait dengan uang 4M. Dan uang 4M itu adalah uang kesepakatan yang diberikan oleh DRG kepada Nikita Mirzani. Sehingga DRG menjadikan alat bukti untuk melaporkan Nikita Mirzani sebagai pemerasan. Nah itu uang 4M itu. Jadi jangan nanya lagi sama gue ya. Terkait uang 4M ini adalah uang kesepakatan yang diberikan oleh DRG kepada Nikita Mirzani dan dijadikan barang bukti untuk menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara. Itu jawabannya ya. Nikita Mirzani yang sudah membongkar kedok mafia skincare, dia ditahan. Terkait dengan produk yang ada jarum suntiknya, dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, sementara orang yang melakukan tindak kejahatan itu adem sayang, masih tetap jualan, masih tetap jualan. Itulah hebatnya hukum di Indonesia. Nikita Mirzani membongkar kedok kejahatan, udah gitu langsung dijebak, cuma karena dijadikan brand ambassador untuk mereview produk tersebut dengan baik-baik. Nikita Mirzani tidak mau mereview produk tersebut dengan baik-baik karena produk tersebut belum diperbaiki.
Nah, itu kan udah benar. Ya, Nikita Mirzani akan mereview produk tersebut dengan baik-baik. Kalau misalkan produk tersebut udah diperbaiki. Nanti salah lagi kalau tiba-tiba Nikita Mirzani mereview produk tersebut dengan secara baik-baik, tapi produk tersebut belum diperbaiki. Nanti kena lagi Nikita Mirzani, tetap serba salah, dilema. Ya, jadi kata gua mah, bagaimana sih hukum di Indonesia? Orang yang melakukan tindak kejahatan adem sampai sekarang kagak diapa-apain. Kata salah satu penggemar Nikita, kenapa pihak pelapor happy-happy saja? Petantang-petenteng, bahagia bersama keluarga, tersenyum lepas, tidak ada beban sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Eits, jangan salah. Apa yang ada di sosmed, jangan cepat percaya. Karena itu namanya kamuflase. Ada loh orang yang pura-pura bahagia, padahal sudah ketakutan, sudah mulai ketar-ketir. Ingat, patokannya Komisi 9 dan 13 DPR yang sebelumnya tidak pernah bersuara persoalan mafia skincare, dan akhirnya DPR terjun langsung untuk ikut mengawal kasus pemberantasan para mafia skincare. Dan Anda pikir aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan apapun? Jangan salah, mereka itu bekerja secara diam-diam, secara senyap. Nanti tiba-tiba muncul berita, owner skincare ini ditangkap karena terkena pasal TPPU. Owner skincare ini ditangkap karena terbukti produknya berbahaya. Apalagi Ibu Rieke Diah Pitaloka ini sifatnya selalu berusaha untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran. Kalau kebenaran itu belum didapatkan, maka beliau akan terus mencari dan memperjuangkan hal itu. Untuk apa sih dia sampai ke rutan Pondok Bambu? Untuk apa sih Ibu Irma sampai menyebut nama Nikita Mirzani? Kalau Nikita Mirzani memang tidak penting. Justru karena dia penting, makanya disebut dalam RDP Komisi 9 kemarin. Di hadapannya BPOM lagi. Warning betul ini BPOM. Ada seorang dokter yang treatmentnya menggunakan jarum suntik. Dan sosok yang dimaksud adalah RG. Terkait Nikita Mirzani yang berhasil membongkar praktik-praktik nakal dari oknum skincare. Negara itu berhutang budi kepada Nikita. Hutang jasa kepada Nikita Mirzani. Tanpa Nikita Mirzani, para konsumen akan dengan semudah itu untuk dikibulin para oknum owner skincare. Segampang itu pasti. Apalagi kalau FOMO, ikut-ikutan, mana yang lagi hype, itu yang dibeli. Nikita Mirzani adalah sosok wanita yang paling lantang. Bahkan Doktif saja nggak seberani dan selantang Nikita Mirzani. Konsumen saat ini sudah lebih pintar daripada sebelumnya, sebelum Nikita Mirzani speak up. Jadi sebelum beli, mereka pikir-pikir dulu, produk ini aman atau tidak? Atau menurut review dari Doktifnya approve atau tidak? Jadi terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Nikita Mirzani saat ini, Nikita Mirzani memang pantas untuk disebut sebagai pahlawan skincare Indonesia. Ada dua praktisi hukum ya, yang menyoroti tentang vonis dari Nikita Mirzani dan terkait hakim yang diduga mengabaikan fakta-fakta persidangan dari pihak terlapor. Praktisi hukum pertama menyoroti hakim pemeriksa sidang Nikita Mirzani tidak boleh menyepelekan atau menolak bukti rekaman dan bukti lain dari terdakwa. Jadi bukti yang diajukan oleh Nikita Mirzani jangan disepelekan, apalagi ditolak, karena ada prinsip hukum yang mengatur hal itu. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang, jaksa maupun terdakwa. Seimbang antara JPU dan terdakwa. Jadi jangan hanya JPU saja yang didengarkan, sedangkan terdakwanya tidak. Dan dalam persidangan kemarin, hakim sudah menjalankan prinsip hukum ini atau belum? Hukum pidana tunduk pada upaya menemukan kebenaran material, kebenaran yang sebenarnya atau sejati. Jangan sampai di meja hakim justru ketidakadilan yang ditegakkan. Sebagaimana alur persidangan pidana, ada dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan putusan. Kesemuanya itu Nikita Mirzani punya hak untuk membela diri dan menyatakan keberatan. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1/1981 KUHP Jurisprudensi MA Nomor sekian tahun 2007. Jika hakim terdapat keraguan apakah Nikita Mirzani bersalah atau tidak, maka wajib memutus yang paling menguntungkan Nikita Mirzani, yaitu bebas. Dan ada statement terakhir,
Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah di kasus ini. Dan sesuai pernyataan dari kuasa hukum Nikita Mirzani, fakta persidangan diabaikan oleh hakim. Tidak diterima sama sekali. Istilahnya, mentang-mentang dia adalah pelapor, merasa diri jadi korban, beneran korban atau tidak. Jadi hakim diduga hanya mendengarkan bukti yang diajukan oleh pihak pelapor. Sedangkan Nikita Mirzani dianggap angin lalu. Makanya kemarin banyak pihak yang berkata, jadi percuma dong adanya sidang pertama, kedua, dan seterusnya kemarin. Yang mendingan Nikita Mirzani divonis bersalah saja dari awal persidangan. Biar tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk menjalankan proses persidangan, tapi pada akhirnya diduga fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh Nikita Mirzani juga tidak didengarkan. Praktisi hukum yang kedua. Setelah baca pledoi dari Nikita Mirzani, sepertinya dua kemungkinan. Putusan bebas jika hakimnya berani dan bersih dan mengabaikan tekanan dari pihak manapun, atau jika tersandra dosa masa lalu. Apa maksudnya ini? Maka putusannya akan menghukum bersalah meskipun hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Padahal ada undang-undang yang mengatur. Kalau hakimnya ragu, Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak, maka putusan yang paling menguntungkan seharusnya diberikan oleh hakim, yaitu putusan bebas.